Pada abad ke-8 Masehi, di tengah dataran Jawa, terhamparlah kerajaan maritim kuno. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Namun karena adanya perpecahan, akhirnya kerajaan ini menjadi bercorak Hindu dan Buddha. Lalu, kerajaan ini pun terbagi dalam masa yang berbeda, yaitu pada abad ke-8 di Jawa Tengah dan pada abad ke-9 di Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Selama masa kepemimpinannya, Kerajaan Mataram kuno mampu melakukan perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Dinasti Shailendra mulai memerintah Kerajaan Mataram kuno pada akhir abad ke-8 Masehi. Bahkan, di bawah kepemimpinan dinasti ini, Kerajaan Mataram kuno mencapai masa keemasannya. Pada saat yang sama, dinasti Shailendra berhasil memperkuat persatuan dengan dinasti Sanjaya melalui pernikahan antara Putri Pramowardhani dari dinasti Shailendra dan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Pada tahun 929 Masehi, Empu Sindok mengambil keputusan monumental dengan memindahkan ibu kota Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Lokasi baru ini diperkirakan terletak di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Selain perpindahan ibu kota, juga terjadi perubahan nama menjadi Kerajaan Medan dengan Empu Sindok sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi geopolitik wilayah, tetapi juga menandai awal dari periode baru dalam sejarah Kerajaan Mataram kuno. Di bawah pemerintahan dinasti Shailendra, Kerajaan Mataram kuno meraih puncak kejayaan pada abad ke-8 Masehi. Pada periode ini, kerajaan berhasil memperluas wilayahnya hingga mencapai semenanjung Malaya. Tidak hanya dalam hal ekspansi wilayah, namun juga dalam bidang politik, ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan sosial, kerajaan mengalami perkembangan pesat. Salah satu pencapaian paling gemilang adalah pembangunan Candi Borobudur, sebuah monumen megah yang menjadi lambang kebesaran peradaban Mataram kuno. Kehancuran Kerajaan Mataram kuno dipicu oleh perselisihan yang berkepanjangan antara Jawa dan Sumatera. Konflik ini terutama dipicu oleh dendam Raja Kerajaan Sriwijaya, Balaputra Dewa, terhadap Rakai Pikatan, Raja Kerajaan Mataram kuno. Perselisihan dan permusuhan antara kedua raja ini terus berkembang bahkan setelah dinasti Isyana berkuasa. Ketika ibu kota Kerajaan Mataram dipindahkan ke Jawa Timur, Kerajaan Sriwijaya melancarkan serangan, tetapi berhasil dipatahkan oleh Empu Sindok, yang saat itu menjadi raja. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno telah berdiri dan berkuasa dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan dipimpin oleh 3 dinasti yang berbeda. Selain itu, kerajaan ini juga tercatat pernah melakukan pemindahan ibu kota kerajaan yang semula di Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Raja-raja pada bagian Jawa Tengah yaitu Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya, Sri Maharaja. Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Rakai Panunggalan, Dharmatungga, Sri Maharaja Rakai Warak Indra, atau yang lebih dikenal sebagai Shailendra, Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga, Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Diah Lokapala, Sri Maharaja Rakai Watu Malang, Sri Maharaja Rakai Watu Karadiah Balitung, Raja Daksa, Raja Tulodong, dan Raja Sumba Diah Wawa. Sedangkan raja-raja pada bagian Jawa Timur, yaitu Rakai Hino Sri Isana alias Empu Sindok, Sri Lokapala, dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya, Makutha Wangsawardhana, Dharma Wangsa Teguh. Kerajaan Mataram kuno tercatat memiliki berbagai macam peninggalan yang masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Peninggalan tersebut terdiri dari candi, prasasti, dan peninggalan lainnya. Beberapa candi peninggalan kerajaan maritim kuno, yaitu Candi Bima, Candi Kalasan, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Semar. Lalu untuk prasasti peninggalan kerajaan maritim kuno mencakup Prasasti Canggar, Prasasti Kalasan, Prasasti Mantiasi, dan Prasasti Klurak. Sekian materi terkait kerajaan Mataram kuno yang dapat kami paparkan. Terima kasih.